Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamalia Fitriani dengan NIM C1F018020 Prodi Ekonomi Islam R06. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem keuangan syariah yang dimana pembahasannya ada 1. Konsep pemeliharaan harta kekayaan. Kedua, bagaimana memperoleh dan menggunakan harta dalam syariah. Yang ketiga, akad, kontrak, dan transaksi. Kemudian ada riba dan jenis riba. Kemudian bagaimana prinsip dan sistem keuangan syariah. Dan berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Dan yang terakhir, transaksi apa saja yang dilarang. Yang pertama pembahasannya yaitu tentang konsep memelihara harta kekayaan. Konsep memelihara harta kekayaan. Memelihara harta bertujuan agar harta dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta dimiliki halal dan sesuai dengan keinginan mutlak dari kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua pembahasannya yaitu ada cara memperoleh dan menggunakan harta. Yang pertama, bagaimana cara memperoleh harta? Yaitu harta itu merupakan salah satu sendi dalam kehidupan manusia. Maka Allah memerintahkan manusia untuk memperoleh hartanya secara halal. Yang kedua, seseorang berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sekuat tenaganya. Maka Allah meminta kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah kiranya Allah melimpahkan karunia-Nya itu dalam bentuk rezeki. Kemudian jika telah berusaha memperoleh rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah meminta pula perkenanan dari Allah, maka Allah akan memberikan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian bagaimana cara menggunakan harta? Bila harta dicari dan diperoleh sesuai dengan panduan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersimpul di dalam prinsip halal dan thayyib, maka harta yang telah diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah secara halal. Kemudian akad, kontrak, dan transaksi. Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah pertalian antara penyerahan atau ijab dan penerimaan atau qabul yang dibenarkan oleh syariah yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Rukun dan syarat akan ada 3, yaitu pelaku, objek, dan ijab qabul. Akad dari segi ada atau tidak adanya kompensasi. Fikih muamalat membagi akad menjadi 2, yaitu pertama akad tabaru. Akad tabaru adalah perjanjian merupakan transaksi yang tidak ditunjukkan untuk memperoleh laba atau transaksi nirlaba. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang kedua itu ada akad tijarah, merupakan akad yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari sisi kepastian hasil yang diperoleh. Kemudian ada pembahasan tentang transaksi apa saja yang dilarang. Di kursus ini, Ustadz Dr. Oni Syahroni MA akan membahas tentang definisi, dalil, jenis-jenis, serta contoh dari 10 transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang dimana transaksi yang dilarang menurut beliau yaitu pertama ada riba, gharar, masyir, rishwah, ihtikar, bainajas, dan terjadinya 2 in 1, jual beli utang piutang atau bai'ad dain, kemudian jual beli inah atau bai'al inah. Kemudian ada dana atau objek akad yang tidak halal. Kemudian pembahasan selanjutnya ada riba dan jenis riba. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentasi dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Di sini ada jenis-jenis riba atau macam-macam riba. Macam-macam riba umumnya menjadi 2, yaitu riba tentang jual beli dan riba yang terkait dengan utang piutang. Yang dimana riba jual beli terbagi menjadi 2, yaitu riba fard dan riba nasi'ah. Yang kedua yaitu riba utang piutang, yang dimana riba utang piutang juga terbagi menjadi 2, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. Kemudian pembahasan tentang prinsip keuangan syariah, yang dimana prinsip sistem keuangan syariah yaitu ada pertama larangan riba, kemudian pembagian risiko, kemudian uang sebagai modal potensial, kemudian ada larangan spekulatif, kemudian kontrak atau perjanjian, dan yang terakhir ada aktivitas usaha yang harus sesuai dengan syariah. Kemudian berbagai jenis instrumen keuangan syariah. Menurut Sri Nur Hayati dan Wasilah di tahun 2009,
instrumen keuangan syariah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada akad investasi, yang merupakan jenis akad tijarah dengan berbentuk uncertainty kontrak. Kelompok akad ini adalah mudharabah, musyarakah, suku, dan saham syariah. Kemudian ada yang kedua itu akad jual beli atau sewa menyewa, yang merupakan jenis akad tijarah dengan bentuk certainty kontrak, yang dimana kelompok akad ini ada murabahah, salam, istina, dan ijarah. Yang terakhir itu ada akad lainnya, yang dimana jenis akad ini ada sarf, wadiah, qardul hasan, al-wakalah, kafalah, dan terakhir ada hiwalah. Cukup sekian presentasi atau pembahasan saya di materi tentang sistem keuangan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.